Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Hudia, selaku dosen pengampu mata kuliah Masyarakat Industri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Anggi Andriani, saya sendiri Bintang Tri Anastasia, lalu Destiaru Tresna Zafira, Intan Fuji Nabila, Muhammad Rafli, Norberta Yuni Patricia, dan yang terakhir Rizka Amelia Nirmala. Next. Pengertian K3. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi para pekerja dari risiko bahaya di tempat kerja, seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, maupun gangguan kesehatan lainnya, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi semua orang yang terlibat. K3 ini juga mencakup berbagai kegiatan seperti eh, seperti mengenali potensi bahaya, menilai tingkat risikonya, serta mengambil langkah pencegahan dan pengendalian agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian, baik secara fisik, mental, maupun materi. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018, K3 ini merupakan bagian penting dari sistem kerja yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan dari ILO atau International Labour Organization yang menyebut K3 sebagai ilmu untuk mengantisipasi, mengenali, dan mengendalikan bahaya yang bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja. Dengan menerapkan K3 secara baik, perusahaan bisa mengurangi kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Next akan dibacakan oleh Intan. Baik, terima kasih Bintang. Di sini saya akan menjelaskan tujuan ketiga. Tujuan ketiga sendiri ada melindungi dan menjaga keselamatan tenaga kerja, mengoptimalkan proses kerja, mengikuti perundang-undangan terkait K3. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja memiliki sejumlah tujuan penting yang saling berkaitan, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Tujuan K3 sendiri adalah melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko bahaya di tempat kerja termasuk kecelakaan fisik, paparan zat bahaya, dan penyakit akibat kerja seperti ada gangguan otot atau paru-paru atau stres kerja. Perlindungan ini mencakup pengadaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, serta sistem pengawasan yang efektif. Selain melindungi keselamatan individu, ketiga juga mengoptimalkan proses kerja karena lingkungan kerja yang aman meningkatkan efisiensi fokus dan kenyamanan pekerja yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada kualitas dan produktivitas kerja itu sendiri. Lebih dari itu, penerapan K3 juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan turunan lainnya seperti PP atau Permenaker. Kepatuhan ini tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga menjaga reputasi yang berkelanjutan untuk perusahaan. Tujuan yang lain dan tak kalah penting adalah mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja baik dari segi biaya pengobatan, bahkan kehilangan jam kerja atau kerusakan alat hingga tuntutan hukum. Oke, selanjutnya ada manfaat ketiga. Yang pertama ada melindungi kesehatan jiwa dan kesehatan pekerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, ada menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat. Manfaatnya sendiri sama seperti tadi, banyak seperti tujuannya.
Penerapan ketiga sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam dunia kerja, bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup pekerja dan keberhasilan operasional perusahaan. Salah satu manfaatnya itu melindungi keselamatan jiwa dan kesejahteraan pekerja. Lingkungan kerja yang menerapkan prinsip ketiga secara konsisten akan mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri. Lebih dari itu, ketiga juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Ketika lingkungan kerja kita berada dalam kondisi yang aman dan sehat, maka pekerja bakal kerja lebih fokus, nyaman, termotivasi, dan menyelesaikan pekerjaan itu tanpa gangguan operasional lainnya. Lalu yang terakhir ada penerapan ketiga membentuk budaya kerja yang aman dan sehat. Budaya ini menciptakan lingkungan kerja di mana keselamatan menjadi bagian dari nilai dan kebiasaan sehari-hari. Seluruh elemen organisasi, baik pimpinan ataupun karyawan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga satu sama lain dan terus memperbaiki sistem kerja agar lebih aman dan tertib. Lalu di sini terdapat aspek-aspek ketiga. Yang pertama ada kesehatan kerja atau health. Nah, kesehatan kerja ini mencakup pencegahan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan karena paparan bahan kimia. Mungkin banyak orang yang kerja di bagian bahan kimia dan terlalu banyak menghirup eh, uap-uap dari bahan kimia itu dan mengalami paparan dalam jangka panjang. Gangguan seperti lalu selanjutnya gangguan pendengaran karena kebisingan serta keluhan muskulos muskuloskeletal karena postur kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja sendiri adalah pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor mekanis, fisik, atau teknis di dalam prosesnya. Lalu ada lingkungan kerja atau environment. Lingkungan kerja sendiri mencakup kondisi fisik, kimia, biologis, dan sosial yang ada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan keselamatan pekerja. Dan yang terakhir itu ada keselamatan kerja atau security. Keamanan kerja sendiri berkaitan dengan perlindungan terhadap ancaman non-teknis seperti pencurian, eh, perusakan aset, sabotase, terorisme, konflik antar pekerja, hingga akses dari luar ke area kerja tanpa izin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko K3. Jadi, setiap tempat kerja, apapun jenis industrinya, pasti punya potensi risiko yang bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Risiko ini bisa datang dari lingkungan kerja, cara kerja, alat yang digunakan, bahkan dari kondisi fisik maupun mental pekerja itu sendiri. Semua hal yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kerja itu sebagai faktor risiko K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor fisik. Faktor fisik ini bisa terjadi kebisingan dari suara mesin atau alat berat, lalu ada suhu ekstrim yang terlalu panas atau dingin, lalu ada radiasi UV, sinar X atau radiasi industri, lalu ada pencahayaan yang buruk, lalu ada getaran dari alat atau kendaraan kerja, lalu ada tata letak tempat yang tidak ergonomis. Lalu ada faktor psikososial. Yang pertama ada stres kerja tinggi, tekanan target, jam kerja panjang, kekerasan di tempat kerja, kurangnya dukungan manajerial, lalu ada konflik antar pekerja. Lalu yang ketiga ada faktor kimia. Paparan bahan kimia berbahaya seperti
asam, pelarut, gas beracun, debu, logam, atau bahan kimia, uap, atau gas beracun seperti karbon monoksida. Lalu ada cairan korosif yang bisa membakar kulit atau mata. Lalu ada zat mudah terbakar atau meledak. Selanjutnya ada faktor biologis yang terdiri dari paparan virus, bakteri, jamur, kontaminasi darah atau cairan tubuh, gigitan serangga atau hewan pembawa penyakit. Lalu ada umum di sekitar sektor medis, pertanian atau laboratorium. Lalu ada faktor mekanis, yaitu mesin tanpa pelindung, peralatan rusak atau tidak sesuai standar. Lalu ada kecelakaan akibat alat berat atau kendaraan, terjatuh, tertimpa, terpotong benda tajam. Lalu yang terakhir ada faktor ergonomis, yaitu terdiri dari postur kerja tidak tepat, pekerjaan berulang-ulang, pengangkatan beban berlebihan, dan tempat kerja tidak sesuai ukuran tubuh. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang pertama yaitu kecelakaan kerja di pabrik gula PT Dharma Pala Usaha Sukses yang terletak di Cilacap. Jadi, pada tanggal 29 Juli 2009, sekitar pukul 10 pagi, terjadi kecelakaan tragis di pabrik gula di PT Dharma Pala Usaha Sukses yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, saat itu ada 5 orang pekerja cleaning service yang sedang melakukan pembersihan di dalam sebuah tangki gula kristal. Tanpa mereka sadari, salah satu operator pabrik secara tiba-tiba membuka keran air panas yang mengalir langsung ke dalam tangki tersebut. Nah, air panas tersebut diperkirakan itu bersuhu sekitar 400 derajat Celcius. 4 dari 5 pekerja yang berada di dalam tangki tersebut tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal dunia di tempat akibat terkena siraman air panas dan uapnya. Nah, mereka ini adalah Ferry Kisbianto, Jumono, Puji Sutrisno, dan Kasito. Terus satu orang lainnya itu Adi Purwanto itu dia berhasil menyelamatkan diri, tetapi dia mengalami luka serius. Terus diduga kuat penyebab utama ini yaitu uh, itu karena kelalaian manusia atau kerja di dalam saat ia membuka aliran air panas. Selain itu, kecelakaan ini juga menunjukkan lemahnya sistem manajemen. Tidak ada alat pendeteksi keberadaan manusia dalam tangki. Tidak ada pengawasan yang ketat, serta kurangnya penggunaan alat pelindung atau APD oleh para pekerja. Yang lebih memperhatikan lagi, pihak manajemen perusahaan terkesan menutupi kejadian ini dan enggan memberikan keterangan kepada publik. Padahal jika dilakukan, ini bisa menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki sistem keselamatan kerja agar tidak terjadi kecelakaan serupa di masa mendatang atau di perusahaan lain. Selanjutnya, ya, selanjutnya itu selanjutnya sebagai solusi atau pencegahan kecelakaan serupa,
disarankan agar perusahaan meningkatkan pengawasan dan manajemen K3 melalui pemasangan kamera atau sensor pendeteksi keberadaan dalam tangki. Nah, yang kedua itu wajib memakai alat pelindung diri atau APD bagi pekerja supaya untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Tuh, yang ketiga itu meningkatkan pelatihan dan edukasi ketiga kepada seluruh karyawan. Terus yang keempat itu ada implementasi sistem manajemen K3 atau SMK3. Terus yang terakhir itu pemeriksaan dan pelaporan kecelakaan kerja harus transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari studi kasus PT tersebut. Kasus ini tuh menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, termasuk SOP, peralatan pelatihan, dan pengawasan yang memadai. Kecelakaan semacam ini juga bisa dicegah jika faktor manusia dan sistem saling menguatkan dalam menciptakan tempat kerja yang aman. Next. Selanjutnya kampus di Universitas Gunadarma. Pekerjaan membersihkan kaca jendela di kampus Universitas Gunadarma itu menyimpan risiko yang sangat tinggi. 10 orang pekerja setiap harinya harus membersihkan kaca di gedung 4 lantai. Mereka pun tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm, masker, sepatu pengaman ataupun sarung tangan. Padahal posisi kerja mereka itu sangat rentan terpeleset, terjatuh, hingga terpapar debu ataupun zat berbahaya lainnya. Nah, melalui penelitian ini, kuesioner pada para pekerja ditemukan bahwa mereka itu sangat membutuhkan sistem keselamatan kerja yang layak. Di sini ada rekomendasi studinya. Yang pertama, menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, mempunyai asuransi kerja. Yang ketiga, pengawasan K3. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan K3. Yang kelima, penyediaan APD seperti helm, masker, sarung tangan, sepatu, ataupun pengaman. Dan yang terakhir itu, penegakan UU K3. Baik, di sini ada kesimpulan studi kasus 2. Pekerjaan pembersihan kaca jendela di kampus memiliki resiko tinggi namun belum didukung oleh sistem keselamatan kerja yang memadai. Diperlukan pemenuhan kebutuhan ketiga secara bertahap, mulai dari penyediaan APD hingga pelatihan agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa K3 tidak hanya berdampak pada keselamatan kerja, tetapi juga secara langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan, baik dalam hal disiplin, ketelitian, kecepatan kerja, hingga hasil pekerjaan. Oleh karena itu juga, K3 seharusnya dipandang bukan sebagai kewajiban administrasi semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberhasilan perusahaan. Next. Di sini juga ada dampak K3 terhadap kinerja karyawan. Implementasi kesehatan dan keselamatan kerja alias K3 secara maksimal terbukti memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja, khususnya dalam hal meningkatkan rasa aman dan kepuasan kerja karyawan. Ketika sistem K3 diterapkan secara menyeluruh melalui penyediaan APD, pelatihan keselamatan, pengawasan ketat, dan prosedur kerja yang jelas, maka para pekerja merasa terlindungi dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik karyawan, karena mereka bekerja dengan tenang dan minim tekanan terhadap keselamatan. Seiring meningkatnya kesejahteraan tersebut, produktivitas kerja turut meningkat karena pekerja menjadi lebih fokus, termotivasi, dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Al-Kharoj 2023, hubungan antara implementasi K3 dan peningkatan produktivitas karyawan ini juga dinyatakan signifikan secara empiris. Selanjutnya ada peraturan K3 di Indonesia.
Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Poin pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja, baik secara fisik maupun mental. Poin kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Poin ketiga, memberikan jaminan sosial tenaga kerja termasuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Permenker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3. Yang pertama, batasan nilai ambang pajanan terhadap faktor bahaya di lingkungan kerja seperti kebisingan, pencahayaan, suhu, getaran, zat kimia berbahaya, dan radiaksi. Dan kedua, kewajiban pengusaha untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja secara berkala, serta melakukan pengendalian risiko jika terjadi potensi bahaya yang melebihi batas. Poin ketiga, pelaksanaan pengawasan teknis oleh petugas K3 untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman dan sehat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen. Poin pertama, mengintegrasikan K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan keberlanjutan. Poin kedua, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui budaya kerja aman dan sehat. Next. Peran manajemen. Yang pertama, menetapkan kebijakan K3, menyusun dan mensosialisasikan aturan K3 sebagai komitmen perusahaan. Kedua, perencanaan K3, mengidentifikasi potensi bahaya dan merancang langkah pencegahan. Yang ketiga, pengorganisasian, menunjuk tim K3 dan menetapkan tanggung jawab di setiap bagian. Poin keempat, pelaksanaan program K3, menyediakan APD, pelatihan, dan memastikan prosedur kerja aman dijalankan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, melakukan inspeksi rutin dan menindaklanjuti kejadian kecelakaan kerja. Yang keenam, tinjauan dan perbaikan, menilai efektivitas K3 secara berkala dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada peran pekerja. Yang pertama, mengikuti prosedur keselamatan yang diberikan. Jadi, setiap pekerja wajib memahami dan mematuhi standar operating prosedur atau SOP yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Dan hal ini meliputi cara kerja aman, langkah-langkah pencegahan kecelakaan, dan prosedur darurat. Nah, kepatuhan terhadap SOP ini membantu mencegah kecelakaan dan menciptakan budaya kerja disiplin dan tertib. Lalu yang kedua itu ada menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, penggunaan ini seperti helm, sarung tangan, masker, pelindung telinga, dan sepatu keselamatan adalah bentuk perlindungan langsung bagi pekerja terhadap resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, pekerja juga harus memastikan bahwa APD yang digunakan dengan benar sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang dihadapi. Lalu yang ketiga, ini mengikuti pelatihan dan melaporkan kondisi yang tidak aman. Jadi, partisipasi dalam pelatihan K3 ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap resiko kerja, cara penanganan keadaan darurat, dan penggunaan peralatan secara aman. Lalu selain itu juga pekerja diharapkan aktif melaporkan kondisi saat mereka merasa tidak aman, tindakan berbahaya, atau potensi kecelakaan kepada atasan atau petugas K3 agar segera untuk lanjut. Kesimpulannya adalah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, menjaga kelancaran proses operasional, dan meningkatkan kualitas hasil kerja.
Penerapan K3 ini yang sesuai standar dan dilakukan secara konsisten mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta mengurangi resiko penyakit akibat lingkungan kerja. Untuk mencapai efektivitas yang maksimal, implementasi K3 harus melibatkan komitmen bersama antara manajemen dan seluruh karyawan. Keterlibatan aktif ini antara kedua pihak tidak hanya memperkuat budaya keselamatan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan keberlanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.